Shalom saudara, di tahun yang baru saya percaya kita terus memiliki harapan, kita terus memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus mengalami hal yang baru, kami terus mendapatkan hal-hal yang baru, yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan. Kami berdoa buat perenungan firman kami hari ini. Biarkan perenungan firman ini boleh benar-benar tertanam di dalam hati kami dan berakar dengan kuat, dan pada waktunya akan bertumbuh dan terlebih penting menghasilkan buah untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus. Amin. Baik, saudara, tahun ini kita berbicara tentang sesuatu yang baru. Something new. Kalau kita berbicara dengan sesuatu yang baru, otomatis ada excitement, ada sebuah gairah, ada sebuah sukacita, karena sesuatu yang baru tentu saja membawa apa yang kita belum pernah alami sebelumnya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, something new, maka kita harus mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Kita harus mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu tentang identitas. Sesuatu yang baru dimulai dengan identitas kita. Kita tidak bisa hanya sekedar mencari sesuatu yang baru tanpa kita memulai dengan identitas kita. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, saya memakai versi mudah dibaca. Dikatakan seperti ini. Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada. Dalam Kristus Yesus, Ia membuat kita menjadi manusia baru, sehingga kita dapat melakukan yang baik. Ia telah merencanakan perbuatan baik itu untuk kita, agar kita hidup dengan melakukan yang baik. Dikatakan tadi, Rasul Paulus menulis bahwa di dalam Kristus Yesus, Ia membuat kita menjadi manusia baru. Saudaraku, ini hal yang paling penting. Di dalam Kristus Yesus, kita menjadi pribadi yang baru. Kita memiliki identitas yang baru. Saudaraku, kenapa identitas ini penting? Identitas bukan hanya diperlukan oleh anak-anak muda atau anak-anak remaja. Tetapi saya merenungkan, saya melihat ternyata identitas juga benar-benar harus benar-benar ditemukan, harus benar-benar disadari oleh semua orang. Tidak peduli berapapun umur mereka. Karena di dalam identitas inilah terkandung seluruh keberadaan kita. Di dalam identitas kita terkandung benar-benar apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi sifat kita, bahkan mendasari setiap keputusan-keputusan kita. Karena itu saudara, hal yang paling mendasar yang kita harus sadari bahwa saudara dan saya di dalam Kristus Yesus kita memiliki identitas yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Satu ayat lagi kita lihat. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, hal yang menarik dari ayat ini adalah dikatakan bahwa kita ini memiliki yang namanya keturunan ilahi. Saya coba bedah, saya coba perdalam ayat ini. Ternyata ayat ini memakai kata genos, yaitu memiliki DNA yang sama. Memiliki sebuah benih ilahi. Saudara, saat kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, kita memiliki sebuah benih ilahi. Kita memiliki sebuah DNA yang baru. Yang itu disuntikan, yang itu ada di dalam kita sebagai manusia yang baru. Saudara, kalau kita berbicara tentang DNA, kita berbicara tentang benih kehidupan,
maka kita tidak bisa kesampingkan tentang keturunan anak-anak. Setiap anak-anak, mereka akan mengandung benih orang tuanya. Mereka akan mewarisi DNA dari orang tuanya. Apa itu? Wajah, warna kulit, rambut, sifat-sifat dasar, kemudian termasuk juga penyakit-penyakit tertentu yang diwariskan, bahkan termasuk kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jadi seorang anak akan mewarisi kualitas DNA orang tuanya. Saudaraku, sebagai manusia yang baru, sebagai orang yang memiliki DNA ilahi, saudara dan saya, kita memiliki identitas yang baru. Yang berarti kita mempunyai identitas ilahi dan demikian juga kita mewarisi sifat-sifat Allah. Kita mewarisi benih ilahi itu ada di dalam kita. Saya tegaskan kenapa ini penting. Karena identitas kita, DNA yang ada di dalam kita, itu akan menentukan bagaimana kita bisa melihat diri kita, dan kemudian kita akan menentukan bagaimana keputusan-keputusan yang kita ambil. Singkat kata, identitas kita, DNA itu akan menentukan bagaimana kita akan hidup. Nah, saudaraku, inilah kenapa iblis berusaha menyerang identitas kita sebagai orang percaya. Iblis selalu berusaha menyerang jati diri kita. Kalau kita ingat bahwa Kejadian 3, awal manusia jatuh dalam dosa. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Kejadian 3 dikatakan ayat yang ke-4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat di sini, iblis berusaha untuk membujuk, berusaha untuk mengalihkan cara pandang yang salah kepada manusia. Dikatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, ini adalah tipu daya. Kenapa? Karena kebenarannya adalah kita sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita lihat, mundur sedikit, Kejadian 1. Di Kejadian 1, ayat yang ke-26 dan 27, mari kita lihat. Saya akan membacakan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kejadian 1, ayat yang ke-26 sampai 27. Dikatakan seperti ini. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Saudaraku, jelas sekali. Sejak awal, sejak semula, Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan Tuhan. Identitas kita, identitas saudara dan saya, itu adalah serupa, segambar dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Identitas ini penting, saudara. Karena waktu kita jatuh ke dalam dosa, waktu kita dikuasai oleh dosa, dan kemudian kita bertobat, kita mengalami kelahiran baru, kita memiliki identitas yang baru yang sebenarnya adalah identitas yang semula yang Tuhan sudah ciptakan kita. Saudara, kesadaran akan identitas ini sangat penting. Kesadaran bahwa kita adalah manusia yang baru dengan identitas yang baru. Ini penting. Saya selama 3 tahun, saya bersekolah mengalami pendidikan di lingkungan militer. Jadi saya menghabiskan waktu selama 3 tahun dekat dengan lingkungan militer. Bahkan ada anggota-anggota militer aktif yang menjadi teman sekelas saya. Nah, waktu ada di sana, saya menemukan bahwa
kalau ada orang yang mendaftar sebagai ingin menjadi anggota militer, mereka akan masuk setelah mereka seleksi ya, mereka akan masuk ke dalam sebuah waktu yang namanya pendidikan. Mereka akan dididik. Apa yang dididik? Mereka akan kalau saya pakai kata ini ya, mereka akan dirubah cara pandang mereka tentang diri mereka sendiri. Bahwa mereka bukan lagi sebagai orang biasa, tetapi identitas mereka adalah seorang prajurit. Jadi mereka akan dididik untuk melihat bahwa identitas mereka bukan lagi orang biasa, bukan lagi orang umum, tetapi mereka adalah seorang prajurit. Identitas kedua yang berusaha ditekankan kepada mereka adalah identitas sebagai anak bangsa. Identitas sebagai pelindung bangsa. Selama pendidikan mereka mengalami hal-hal yang berat, saudaraku. Secara fisik, secara mental. Pada akhirnya untuk merubah identitas mereka. Saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa apa yang mereka alami selama berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa, saudara? Karena sebelum mereka bisa memiliki identitas yang baru sebagai seorang prajurit, identitas yang lama harus dihancurkan dulu. Cara pandang yang baru hanya bisa didapat pada waktu cara pandang yang lama itu sudah hancur. Identitas yang baru hanya bisa didapat pada saat identitas yang lama sudah dihancurkan. Contoh lain lagi yang kita lihat dalam Alkitab. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, selama 400 tahun mereka mengalami perbudakan di Mesir. Mereka mengalami masa-masa yang gelap, masa-masa yang berat sebagai budak. Saudaraku, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Mati. Apakah identitas mereka langsung berubah? Enggak, saudara. Karena identitas mereka sebagai budak tetap mereka bawa pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk supaya mereka mengalami perubahan identitas. Selama 40 tahun itu, Tuhan berusaha merubah mereka. Yang memiliki identitas budak, dirubah menjadi identitas sebagai orang merdeka. Tuhan memberikan hukum Taurat. Sebagai apa? Sebagai budaya yang baru. Sebagai gaya hidup yang baru supaya mereka sadar bahwa mereka bukan lagi seorang budak. Bahwa mereka adalah orang merdeka dan juga mereka adalah umat Allah. Saudaraku, untuk merubah hal ini susah, sulit, butuh proses. Bahkan dikatakan sampai satu generasi itu tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan, menikmati tanah perjanjian itu sendiri. Kalau kita lihat lagi lebih jauh, waktu Yesus datang ke muka bumi ini, datang ke bangsa Israel, Yesus juga membawa sesuatu yang baru, identitas yang baru kepada orang-orang Israel. Itu sebabnya kita sebut dengan perjanjian baru. Identitas yang baru yang Yesus bawa kepada manusia, kepada bangsa Israel dan juga kepada manusia adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dari dosa oleh penebusan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh penebusan Yesus. Dan kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ajaran-ajaran Yesus juga membawa sesuatu yang baru. Kalau kita lihat di Matius 5-7, itu adalah inti dari ajaran Yesus, khotbah di bukit. Yesus menekankan sebuah titik tolak. Ada 10 ucapan bahagia yang sebenarnya kalau kita berkaca mirip dengan 10 hukum Taurat. Tetapi perbedaan yang mendasar adalah kalau hukum Taurat berbicara tentang sesuatu yang kaku, sesuatu yang hukum yang jelas. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah tentang kasih karunia. Saudaraku, kita melihat bahwa
apa yang Yesus ajarkan sebenarnya bertujuan satu hal yang sama, yaitu supaya kita manusia, kita belajar melihat identitas kita sebagai orang yang baru, sebagai pribadi yang baru. Bahwa kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Bahwa kita adalah manusia yang sudah menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya melihat, saya menemukan ada banyak orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Bahkan waktu mereka sudah mengalami kasih Tuhan, tapi mereka masih terus-menerus jatuh dalam dosa, masih kalah dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak sadar siapa dirinya. Mereka tidak sadar identitas dirinya. Kalau misalnya saudara sadar bahwa misalnya saudara adalah anak raja, seorang bangsawan, maka tidak mungkin saudara akan misalnya saudara main di kubangan lumpur. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan identitas saudara sebagai anak raja. Saudaraku, ini hal yang penting. Sekali lagi, mari sama-sama kita sadari siapa diri kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Sesuatu yang baru, something new harus dimulai dari kesadaran kita yang baru. Bahwa kita bukanlah manusia yang lama, yang masih kalah dengan segala sifat dosa, yang masih kalah dengan emosi diri, yang tidak bisa mengendalikan diri. Enggak, saudara. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk, dari setiap hal-hal yang mengikat kita, dari dosa yang mengikat kita. Mari kita memiliki cara pandang yang baru. Saudaraku, kesadaran akan identitas ini harus kita miliki. Kenapa? Karena supaya kita tidak bisa kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Supaya kita bisa melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Bukan dari apa kata orang. Bukan juga dari penghakiman iblis yang lewat dalam kepala kita. Tetapi identitas kita bersumber dari firman Tuhan itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi juga adalah waktu kita bisa menyadari identitas kita yang sebenarnya, kita bisa menampilkan diri kita kepada dunia. Kita bisa menampilkan diri kita kepada orang lain dengan sebenarnya. Tidak perlu pakai topeng. Tidak perlu berusaha menutupi diri kita dengan hal-hal yang lain. Di dunia modern kita sekarang, dunia kita memberikan sebuah kesempatan yang sangat luas untuk kita bisa menampilkan diri kita sebagaimana yang kita mau. Dengan sosial media yang ada, belum lagi di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, kita kurang sekali berinteraksi secara langsung dengan manusia yang lain. Kita kebanyakan bertemu dengan orang lain lewat media online. Kita bisa saja menutupi diri kita dari diri kita yang sebenarnya supaya orang melihat bahwa kita bukan seperti yang sebenarnya. Kita hanya berusaha menampilkan apa yang baik supaya orang suka, supaya mereka menghormati kita. Padahal sebenarnya kita tidak seperti itu. Mari sama-sama lihat diri kita dari diri kita yang sebenarnya. Hal yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya kesadaran akan identitas yang baru ini terus kita miliki dan kita hidupi. Mari kita lihat sama-sama di kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan versi ayat yang terbuka. Dan juga versi Indonesia Modern Bible. Ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini, Yakobus 1. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang sedang mengamati wajahnya di cermin. Setelah mengamati dirinya sendiri dan pergi, ia segera lupa seperti apa wajahnya tadi. Namun orang yang meneliti hukum yang sempurna,
yaitu hukum yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, ia tidak menjadi pendengar yang lupa, tetapi menjadi pelaku firman. Ia akan diberkati atas apa yang dilakukannya. Saudaraku, ayat ini menarik sekali. Kenapa? Karena Yakobus sedang memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang kita baca saja, tetapi firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa menjadi cermin atas hidup kita. Apa fungsi cermin, saudara? Tentu saja fungsi cermin adalah untuk kita bisa melihat gambaran diri kita. Supaya kita bisa melihat bagaimana bentuk, bagaimana gambaran diri kita secara visual. Dikatakan tadi bahwa kalau kita hanya sekedar pendengar firman, itu nggak cukup. Karena dikatakan kita seperti orang yang hanya memperhatikan wajahnya di depan cermin, lalu kemudian dia pergi begitu saja dan dia melupakan. Untuk supaya kita terus ingat tentang identitas kita, gambaran diri kita, firman Tuhan katakan kita bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan saja, tetapi juga melakukannya. Jangan sampai, saudara, kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar bercermin dan kemudian beberapa menit kemudian kita lupa. Seperti apa ya saya? Seperti apa wajah saya? Bagaimana baju yang saya pakai? Kita lupa, saudara. Demikian juga kalau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Kita hanya sekedar menerima firman Tuhan saja, maka dikatakan kita akan kehilangan identitas. Kita akan lupa tentang gambaran yang kita sudah lihat dalam cermin tadi. Kita akan lupa tentang siapa diri kita. Kesadaran akan identitas yang baru akan kita dapatkan waktu kita mendengar firman, kita merenungkan firman itu dan melakukannya. Di versi Indonesia modern dikatakan ayat yang ke-25. Namun barang siapa meneliti hukum yang sempurna yang memerdekakan dan terus-menerus bertekun di dalamnya. Ada kata terus-menerus bertekun di dalamnya. Saudaraku, saya mau sampaikan hal yang penting ini. Waktu kita bertekun dalam firman, waktu kita terus-menerus merenungkan firman, saat itulah identitas yang baru yang Tuhan sudah berikan, itu akan terus melekat di dalam kita. Identitas yang baru sebagai anak Allah, sebagai orang merdeka, orang yang sudah diberikan kemenangan atas dunia ini, atas dosa, itu akan terus menjadi mencengkeram diri kita. Dan ayat itu berkata begini, tetapi pelaku yang bekerja, maka ia akan menjadi bahagia dalam perbuatannya. Kita tidak bisa hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku yang bekerja. Apa yang kita kerjakan? Mengerjakan firman Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Mengerjakan firman Tuhan dalam setiap detail kehidupan, dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Entah itu kita yang bekerja, entah itu kita yang mengasuh anak di rumah, entah itu kita yang sedang kuliah mungkin. Apapun itu. Mari saudaraku, jangan kehilangan identitas kita yang baru, yang sebenarnya di dalam Tuhan. Something new harus dimulai dengan identitas yang baru. Kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dengan destiny yang baru. Dengan tujuan hidup yang baru. Yaitu untuk semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, saya berharap kita tidak kehilangan identitas kita yang baru. Supaya waktu Tuhan terus memperbarui hal yang Dia berikan dalam hidup kita, kita bisa terus menikmatinya. Karena dikatakan firman Tuhan tadi, kita akan menjadi bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Bahkan dikatakan di ayat di terjemahan yang lain yang kita sudah baca, dikatakan kita akan diberkati dalam semua yang kita lakukan. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Kenapa, saudara? Karena kita sadar dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Identitas yang baru itu terus kita sadari dan kita hidupi. Kita tidak lagi bingung untuk menjadi orang lain, mengejar apa yang seharusnya kita tidak perlu kejar.
Kita tidak perlu sekedar bingung untuk menyenangkan orang lain. Tetapi kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Entah orang akan berkata negatif tentang diri kita, entah orang akan menggosipkan kita akan tetap firm, teguh dengan siapa diri kita di dalam Tuhan. Mari menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kita tetap memiliki identitas yang baru dan terus mengalami pembaruan yang Tuhan sudah persiapkan dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman hari ini. Sadarkan diri kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang baru. Orang-orang yang sudah Tuhan ciptakan dengan identitas baru. Dengan DNA ilahi. Dengan sebuah tujuan hidup yang baru. Dengan sebuah panggilan yang baru. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Supaya kami terus menjaga identitas kami yang baru ini. Dengan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus ingatkan kami terus-menerus tentang semua firman yang kami harus kerjakan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, yang Tuhan sudah persiapkan, itu akan terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menerimanya dengan sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.